Sebelum kita mulai sama-sama saling mengingatkan, sholat Idul Adha 2 rakaat, ada banyak takbir. Di takbir pertama insya Allah kita takbir 7 takbir selain takbiratul ihram, dan di rakaat kedua kita takbir 5 takbir selain takbir bangkit, dan di sela-selanya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu 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 akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال فمن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahil khaliqi bila hajah, wal mumitu bila makhafah, wal ba'ithu bila masyaqqah, khalaqal khalaiqa bi qudratihi wa hikmatihi, wa nasyara riyaha bushran baina yaday rahmatihi, mubdi'ul khalqa wa mu'iduh, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma taraka khairan illa dallana alaih, wala syarran illa hadzarana min. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin, wa ala azwajihi ummahatil mu'minin, wa ala sahabati wat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman katsira. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, fa innaha miftahus sadad wa dhakhiratul ma'ad, wa 'idkun min kulli malakah, wa najatun min kulli halakah, biha yanjahut talib wa yanjul harib. Fa'malu fa innal amala yurfa, wat taubatu tanfa, wad du'a'u yusma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, pagi ini kita berada di hari raya Idul Adha. Ini adalah hari dipenuhinya janji-janji. Ini adalah hari di mana umat Islam bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ini adalah hari bahagia di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kekasihnya Ibrahim alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk mengajak umat manusia berziarah melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Dan lakukanlah azan untuk umat manusia untuk berhaji, agar mereka datang dengan berjalan kaki, dan setiap hati akan datang kepadamu dari setiap pelosok negeri untuk menyaksikan kemanfaatan bagi mereka dan menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan, dengan rezeki yang Allah berikan bagi mereka berupa hewan-hewan ternak. Maka makanlah dari itu semua dan berilah makan kepada orang-orang yang lemah dan fakir. Maka hendaklah mereka melakukan tahalul dengan memotong rambut mereka dan menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka bertawaf di Baitil Atiq atau Masjidil Haram. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 sampai 29. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kita pada hari ini untuk menyembelih hewan-hewan kurban sebagai persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan amalan terbaik umat manusia pada hari ini adalah mengalirkan darah hewan-hewan kurban sebagai bukti pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta yang Maha Suci. Maka katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang muslim.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Itu adalah sunnah ayahanda kita Ibrahim. Itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak melaksanakannya termasuk hal yang makruh bagi orang yang memiliki kelapangan harta dan mengorbankan hewan kurban lebih utama daripada bersedekah dengan nilai uang yang sama. 1 ekor kambing dihitung untuk 1 orang dan 1 ekor sapi dihitung untuk 7 orang. Dan setiap orang yang berkurban harus menjaga 3 hal penting. Yang pertama, kurban harus sudah mencapai usia yang cukup dalam syariat, yaitu 5 tahun untuk unta, 2 tahun untuk sapi, 1 tahun untuk domba, dan 6 bulan untuk kambing. Syarat kedua, hewan kurban harus sempurna dan terbebas dari cacat. Ada 4 cacat yang dilarang dalam syariat, yaitu hewan kurban yang pincang, hewan kurban yang sakit dan terlihat jelas sakitnya, yang matanya buta dan jelas kebutaannya, dan hewan kurban yang sudah terlalu tua. Semakin hewan kurban itu sempurna, maka itu akan semakin baik. Dan syarat ketiga, hewan kurban harus disembelih pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah sholat Id dan berakhir di hari ketiga setelah sholat Idul Adha. Maka waktu penyembelihan hewan kurban adalah selama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Hijriah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk mempersiapkan penyembelihan dengan persiapan terbaik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah, wal yuhidda ahadukum syafratah wal yuriha dzabihah. Rawahu Muslim. Demikianlah Islam mengajarkan untuk menyempurnakan pekerjaan dalam segala hal, termasuk dalam penyembelihan. Dan ketika menyembelih, jangan lupa pula untuk menyebut nama Allah, karena Allah melarang kita untuk memakan sembelihan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Dan disunahkan bagi orang yang berkurban untuk ikut makan dari hewan yang dikurbankan dan menyedekahkan sebagian daging kurban kepada yang membutuhkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurban-kurban umat Islam di hari-hari penyembelihan di Indonesia dan di seluruh dunia Islam. Demikianlah sunnah yang dijalankan para nabi dan orang-orang soleh, dan itulah pengorbanan yang terbaik dari hamba kepada Tuhannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, hari ini umat Islam di seluruh dunia berbahagia karena seluruh rukun Islam telah dilaksanakan. Hanya di bulan ini umat Islam dapat melaksanakan seluruh rangkaian rukun Islam, dimulai dengan syahadat, kemudian sholat, dilanjutkan dengan zakat, kemudian puasa, dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Maka hari ini umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram. Orang-orang yang berangkat dengan berjalan kaki, dengan kendaraan, dengan pesawat dari kampung halaman mereka masing-masing, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, miskin dan kaya, semua berkumpul di Masjidil Haram melaksanakan rukun kelima dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima haji seluruh umat Islam. Dan bagi kita yang belum bisa berangkat ibadah haji tahun ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyiapkan pahala yang besar bagi hambanya yang berpuasa di hari Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasib 'ala Allah ayyukaffiru sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah." Rawahu Muslim. Puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa dosa-dosa tersebut diampuni apabila seorang hamba tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadirin sekalian, di hari yang berbahagia ini kita merayakan dan menikmati warisan-warisan utama para nabi yang sudah seharusnya kita wariskan bagi generasi-generasi setelah kita. Warisan pertama yang perlu kita ingat dan ajarkan ialah tauhid, penyembahan terhadap Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Demi tauhid inilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi Masjidil Haram. Karena tauhid inilah dan untuk tauhid inilah umat manusia dari generasi ke generasi datang ke Masjidil Haram
orang-orang muslim berlomba-lomba untuk datang langsung ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud." Dan tatkala kami tempatkan Ibrahim di Baitul Haram, janganlah kamu menyekutukanku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang sholat, yang berdiri ruku dan sujud. Surat Al-Hajj ayat 26. Setelah umat manusia bertauhid di bawah ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, umat manusia sempat kembali musyrik dan menyembah berhala-berhala selain Allah. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi untuk mengembalikan ajaran tauhid, dan barulah setelah kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah kemenangan umat Islam dalam peristiwa Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, ajaran tauhid dikembalikan di Masjidil Haram. Berhala-berhala dihancurkan, orang-orang musyrik disingkirkan, dan tauhid kembali ditegakkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailah fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya innallaha 'alimun hakim." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kalian takut miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian kaya dengan izinnya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah ayat 28. Demi tauhid ini, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul, meskipun mereka semua berbeda warna, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa, namun mereka semua bersatu dalam satu ajaran yang sama, yang diajarkan para nabi, bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah, dan tidak ada tempat untuk kembali kecuali kepada Allah. Dalam ketakutan, dalam setiap harapan, dalam setiap kebahagiaan, dalam setiap kesulitan, ajaran tauhid yang murni dan lurus, yang hanya berharap dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mereka adalah orang-orang yang lurus dan murni, beribadah untuk Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan barang siapa yang musyrik, maka seolah dia telah jatuh dari langit, dimakan burung, atau jatuh bersama angin di tempat yang jauh. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Al-Quran, Al-Hajj, ayat 31 dan 32. Seorang muslim yang bertauhid akan mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Seorang muslim yang bertauhid menyadari bahwa menggantungkan diri kepada selain Allah adalah sebuah kehinaan, dan menyembah selain Allah adalah kebodohan dan kesesatan. Yang membuat hati kita sedih adalah saat kita melihat orang-orang yang lalai menyembah selain Allah dan menggantungkan diri mereka kepada selain Allah. Mereka menyembah arwah-arwah dan meminta kepada jin dan setan. Mereka bertanya tentang hal-hal yang gaib kepada selain Allah, dan mereka berpaling dari penghambaan terhadap Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Siapakah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya? Dan siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Apakah ada Tuhan selain Allah? Maka katakanlah, berikanlah bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah, dan mereka tidak merasa bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, warisan terpenting kedua yang dirayakan umat Islam pada hari raya Idul Adha ini adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda dalam Haji Wada,
khudhu anni manasikakum, rawahu Ahmad, Muslim wan Nasa'i. Ambillah dariku ibadah-ibadah kalian. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Baihaqi. Kata-kata Nabi Muhammad tersebut menegaskan kepada kita bahwa tidak ada petunjuk kecuali petunjuk dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Tidak ada ajaran yang lebih baik dari ajaran tersebut. Tidak ada jalan yang lebih lurus dari jalan tersebut. Tidak akan mungkin ada manusia yang muncul setelah Nabi Muhammad yang mampu membawa risalah kebenaran yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah ajaran yang sempurna. Ketika akal dan logika kebingungan, maka kitabullah dan sunnah Rasulullah menunjukkan jalan keluar yang benar. Ketika hati ragu, kitabullah dan sunnah Rasulullah akan memberikan ketenangan dan penjelasan. Namun hadirin sekalian, jalan yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagaimana jalan para nabi terdahulu adalah jalan yang sulit dan tidak mudah. Mengapa hadirin sekalian? Karena nafsu dan syahwat selalu menarik manusia untuk tenggelam dalam kelalaian, kemungkaran dan kemaksiatan. Maka untuk dapat naik tingkat menuju kebenaran, kemuliaan dan ketakwaan, tubuh kita, hati kita, jiwa kita harus berjuang untuk menapaki jalan-jalan kebenaran yang diajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana air akan dengan mudah mengalir ke bawah dari atas gunung menuju lembah, namun untuk mengangkat air ke tempat yang tinggi diperlukan perjuangan dan juga pengorbanan. Hadirin sekalian, kesempurnaan sunnah Nabi Muhammad adalah kesempurnaan yang tidak akan mampu dibuat oleh manusia lain, karena kesempurnaan sunnah merupakan bagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh atau malaikat Jibril dengan perintah dari kami. Engkau sebelumnya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman, tetapi kami menjadikannya cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan Allah, yang baginya apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Al-Quran, Asy-Syu'ara ayat 52 sampai 53. Hadirin sekalian, penyelewengan, kemungkaran, laksana air bah yang menyebar dengan cepat, dan kitabullah dan sunnah Rasulullah laksana bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke atasnya maka mereka akan selamat, dan siapa saja yang menolaknya akan tenggelam. Dan di hari topan badai tersebut tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali yang dirahmati Allah. La 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Hadirin sekalian, penyelewengan terhadap kebenaran dan petunjuk Nabi Muhammad telah menyebar luas dalam berbagai bentuk, dalam ibadah, dalam keyakinan, dalam akhlak, dalam menjalankan amanat dan berbagai bentuk lainnya. Nabi Muhammad bersabda, "Usikum bittaqullah azza wa jal was'amma wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayaru ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Nabi Muhammad bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak. Sungguh, orang yang hidup setelah kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadirin sekalian, tidak akan pernah ada pemikiran, pemahaman yang mengandung keadilan, persamaan, yang menjaga hak-hak kemanusiaan, yang mampu menjaga umat manusia, baik secara individu, di tingkat keluarga,
maupun di dalam masyarakat seperti yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dibawa Nabi Muhammad berasal dari hakim yang paling adil, Allah Subhanahu wa taala, yang penyayang, yang menginginkan kemudahan bagi hambanya dan tidak menginginkan mereka berada dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik bagi hamba-hambanya dalam agama mereka, kehidupan mereka maupun akhirat mereka. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena itu hadirin sekalian, wasiat terakhir yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, beliau berpesan, taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan di antara kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada keduanya, kitabullah dan sunnah nabinya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan dimuat dalam Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah melanjutkan wasiat tersebut dalam khutbah beliau di Haji Wada dengan mengatakan, kalianlah yang akan bertanggung jawab untukku. Maka apa jawaban kalian? Maka para sahabat menjawab, kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah dan engkau telah melaksanakan amanah dan engkau telah menasihati umatmu dan engkau telah melaksanakan kewajibanmu. Nabi Muhammad setelah itu mengangkat tangannya, mengarahkan telunjuknya ke langit dan berkata, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Al-Quran Al-Maidah ayat 3. Hadirin sekalian, para ahli tafsir seluruhnya bersepakat bahwa ayat tersebut diturunkan saat Rasulullah tengah melaksanakan haji wada. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya nikmat terbesar bagi umat Islam adalah agama kita. Nikmat terbesar kita adalah rahmat Allah yang turun dalam bentuk kitabullah dan sunnah Rasulullah. Hadirin sekalian, nikmat hari Arafah dan hari disempurnakannya agama Islam merupakan hari yang berbahagia, hingga seorang Yahudi pernah datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, ya Amirul Mukminin, ada sebuah ayat yang turun di dalam kitab kalian. Jika ayat itu turun kepada kami, maka kami akan menjadikannya hari raya. Ayat apa itu? Tanya Umar bin Khattab. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, ayat itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Umar pun menjawab, kami tahu hari itu dan kami tahu di mana ayat itu turun. Ayat itu turun di hari Jumat di Arafah. Allahu akbar walillahil hamd. Maka hadirin sekalian, demikianlah kesempurnaan ajaran Islam telah diberikan di hari Arafah. Pada hari Arafah, umat Islam bersatu dengan satu kitab yaitu Al-Quran, dengan satu kiblat yaitu Ka'bah, dan dengan satu pedoman yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan ajaran Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Maka berbahagialah kita dengan rahmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi hati kalian, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah itulah hendaklah mereka berbahagia. Itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta benda. Al-Quran Surat Yunus ayat 57 sampai 58. Demikianlah hadirin sekalian, itulah 3 warisan paling berharga bagi kita umat Islam. Yang pertama tauhid, yang kedua kitabullah, yang ketiga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, jika kita sedih kehilangan harta
maka itu tidaklah mengapa, karena Islam kita lebih berharga dari harta. Jika kita kehilangan, jika kita ingin mewariskan emas, perak, rumah atau tanah untuk anak keturunan kita, maka sesungguhnya itu tidak ada artinya dibandingkan tauhid, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya kunci kebahagiaan telah Allah berikan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus sholah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menjalankan salat, membayar zakat, mereka mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Al-Baqarah ayat 277. Maka hadirin sekalian, sesungguhnya bahagia itu sederhana. Sesungguhnya dengan kita beriman kepada Allah, menjalankan ajaran Islam, menjalankan salat, beramal soleh, membayar zakat, dengan itulah kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, rentetan ibadah-ibadah rukun Islam telah selesai dilaksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua dan ibadah umat Islam di seluruh dunia. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ibadah-ibadah di 10 malam Zulhijjah, dan ibadah haji bagi saudara-saudara kita di tanah haram. Puasa kita, solat kita, zakat kita, sedekah kita, dan selanjutnya kurban-kurban kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal ibadah kita menjadi awal bagi kebaikan dan perbaikan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mudah-mudahan momentum Idul Adha ini menjadi titik balik dari kondisi yang tidak baik menjadi baik, dari kondisi yang baik menjadi lebih baik. Dan marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, bukan dari luar tapi dari dalam, dengan memperbanyak istighfar kita, memperdalam ilmu kita, dan membaca kembali Al-Quran, As-Sunnah, dan ajaran-ajaran ulama kita. Hadirin sekalian, hari ini kita umat Islam menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah. Maka kemenangan sesungguhnya bukanlah kemenangan dalam kompetisi kecepatan dalam lari, atau kompetisi dalam gelar harta atau tahta. Sesungguhnya kemenangan yang sejati ialah kecepatan dalam ketaatan kepada Allah. Sesungguhnya kemenangan sejati ialah kesungguhan dalam menggapai ampunan Allah. Dan tidak ada kemenangan yang lebih besar dari keberhasilan menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan tidak ada warisan yang lebih berharga untuk kita jaga, simpan dan wariskan kecuali tauhid, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Hadirin sekalian, jangan pernah kita lupa jika hari ini kita dikumpulkan di masjid ini untuk sholat dan merayakan Idul Adha, maka sesungguhnya kita pun akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal kita. Pada hari itu, semua yang kita sembunyikan akan ditampakkan. Semua makhluk akan menghadap kepada Allah pencipta mereka satu persatu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura waj'al zambana maghfura. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustata'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustata'afin fi dinihim fi kulli al-awtan. Allahumma kun lahum nasira
wa mu'ina wa mu'ayyidan wa zahira. Allahumma haula'i ibaduk fansurhum ala a'daihim warhamhum waltuf bihim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina waj'al wilayatana fi man ata'a amrak. Allahumma ja'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakhaan rakhaan wa sairu biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.